107,5 PR FM News Channel, pendengar PR dan juga Anda yang menyimak perbincangan kita di YouTube Save the Children Indonesia. Selamat siang. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berbagi dan berbincang dengan satu tema dialog antar generasi. Refleksi penyampaian suara anak mengenai 5 klaster hak anak melalui pertunjukan seni budaya di Kota Bandung. Perbincangan hari ini akan dimoderatori oleh Ani dari Children and Youth Sorry Network, Faisal dari Child Campaigner Jawa Barat, Nabila dari Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Nah, talk show ini pendengar PRFM yang menyimaknya di 107,5 PRFM News Channel juga disiarkan di YouTube Save the Children Indonesia dan tentu saja di 107,5 PRFM News Channel. Untuk live streaming on air, Anda bisa buka di www.prfmnews.id dan aplikasi Noise. Anda tinggal cari aja, search PRFM News Channel. Yang ingin berinteraksi, karena topik kita tentu saja menarik ya, silakan Anda bisa WhatsApp di 0818811075. Sebelum kita mulai perbincangan siang hari ini, ada satu video yang akan kami putarkan untuk Anda mengenai kebijakan keselamatan anak dari Save the Children. Persilakan videonya. Sejak tahun 1919, Save the Children sudah mempelopori gerakan global pertama untuk anak-anak. Merancang deklarasi hak-hak anak yang pada akhirnya diakui dan diadopsi sebagai Konvensi PBB tentang hak-hak anak pada tahun 1989. Inilah perjanjian hak asasi manusia paling universal dalam sejarah. Prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak tumbuh dan berkembang, serta menghargai pendapat anak. Pada kenyataannya, kelompok anak adalah kelompok yang paling rentan menerima tindakan kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis, eksploitasi, atau penelantaran. Kekerasan selalu bisa terjadi dimanapun, di sekolah, taman bermain atau fasilitas publik lainnya, bahkan di rumah. Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan, seperti luka fisik, trauma, gangguan perkembangan, hilangnya masa depan anak, bahkan kematian. Save the Children memiliki program untuk setiap anak dapat dipenuhi hak-haknya, mendapatkan masa depan yang cerah, sehat, dan aman. Di samping itu, Save the Children juga menyadari bahwa orang dewasa juga rentan terhadap kekerasan di lingkungan kerja. Untuk itu, kami sangat berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah safeguarding guna mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi pada anak, orang dewasa, maupun staf Save the Children. Penerapan safeguarding adalah wujud dedikasi kami terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi yang berakar pada hak asasi manusia, khususnya hak anak. Kami memandang safeguarding sebagai tanggung jawab dan kewajiban organisasi kami, dengan tujuan memastikan bahwa program-program kami tidak menimbulkan dampak negatif bagi setiap individu. Safeguarding ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dan reputasi organisasi kami tidak disalahgunakan atau dirusak oleh perilaku yang tidak etis atau kriminal. Dalam mendukung safeguarding, setiap pemangku kepentingan Save the Children diwajibkan untuk mematuhi standar kebijakan dan prosedur safeguarding, serta menjauhi pelanggaran hak-hak anak. Kami berusaha memastikan bahwa setiap tahap kegiatan, mulai dari hulu hingga hilir, tidak menimbulkan dampak negatif pada setiap individu. Komitmen kami juga mencakup perlindungan terhadap privasi data dan informasi yang diterima. Kami memastikan bahwa setiap laporan dan penanganan kasus pelanggaran akan diatasi dengan adil dan secara profesional. Sebagai bagian dari Save the Children, Anda memiliki peran dan tanggung jawab untuk melaporkan setiap dugaan aksi kekerasan terhadap anak-anak atau orang dewasa. Anda dapat melapor kasus pelanggaran kapanpun dimanapun, untuk kami tindak lanjuti dengan baik. Safeguarding merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai organisasi yang bergerak di bidang pemenuhan hak-hak anak, serta sebagai wujud komitmen kami untuk mewujudkan visi kami, yaitu membangun dunia di mana setiap anak memiliki hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang para pendengar di PRFM dan juga penonton di YouTube Save the Children Indonesia. Perkenalkan, saya Ani dari Children and Youth Advisory Network atau SAYEN. Saya Faisal dari Kalkempener Jawa Barat. Nah, nanti akan ada teman kita nih, Nabila dari Forum Komunikasi Anak Kota Bandung yang akan bergabung di sesi kedua nanti. Kami adalah perwakilan dari Genpis Ambassador, yaitu perwakilan anak dan juga orang muda dari 9 kelompok anak dan orang muda di Kota Bandung yang terlibat dalam program partisipasi anak dalam proses pembangunan di Kota Bandung sejak bulan Juni tahun 2023. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Bandung dengan Kementerian P3ARI, Mobile Art and Peace atau MAP, King College London, Save the Children Indonesia, dan juga Saung Angklung Ujo. Lalu, apa ya kaitannya dengan kegiatan siang ini? Nah, kegiatan siang ini merupakan tindak lanjut dari berbagai kegiatan partisipasi anak dalam proses pembangunan yang dilakukan selama 8 bulan di Kota Bandung. Kegiatannya mulai dari peningkatan kapasitas, mengenai hak anak, latihan seni secara rutin, hingga puncaknya pada pagelaran anak Pancaswara yang dilakukan pada 3 Maret 2024. Kegiatan seni Pancaswara adalah model penyampaian suara anak melalui seni dan budaya mengenai 5 klaster hak anak. Betul sekali, Kak Faisal. Jadi, selama 1 jam ke depan, kita akan melakukan dialog antar generasi di mana perwakilan anak dan juga orang muda akan berbincang dengan perwakilan pemangku kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Bandung. Dialog ini akan disiarkan secara langsung melalui siaran radio PRFM dan juga live streaming melalui YouTube Save the Children Indonesia. Kami pun menyediakan juru bahasa isyarat bagi pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube Save the Children Indonesia. Kami juga sangat berterima kasih nih atas kehadiran dua bintang tamu spesial yang akan berdialog bersama kami siang hari ini. Nah, di sini sudah ada Bunda Endah selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Halo Bunda Endah, apa kabar Bun? Mohon maaf, Bunda Endah, sepertinya audionya belum terdengar. Halo Bunda, apa kabar Bunda? Baik, tapi belum. Selanjutnya kita sapa juga Bunda Uum selaku Kepala Dinas Pemberdayaan dan juga Perlindungan Anak Kota Bandung. Halo Bunda Uum, bagaimana kabarnya Bu? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Selamat siang, Bu Endah. Apa kabar? Terima kasih Bunda Siang sudah semuanya meluangkan ya, waktunya ya. untuk berdialog dengan kami. Teman-teman pastinya sudah tidak sabar lagi ya untuk berbincang-bincang dengan bintang tamu spesial kita hari ini. Yuk langsung saja mari kita mulai dialog antar generasi dengan dua narasumber kita, Bunda Eda dan juga Bunda Uung. Nah, bunda-bunda, kemarin kan bunda-bunda sudah hadir ya dalam pagelaran anak Pancaswara. Nah, gimana nih kesan bunda mengenai model penyampaian melalui seni pertunjukan pagelaran Pancaswara kemarin? Siapa dulu nih? Boleh Bunda Endah dulu mungkin? Boleh. Atau mungkin Oh, boleh dari Bunda Uung terlebih dahulu ya. iya Bagaimana boleh. Bunda? Mohon izin Bu Endah mendahului ya. Mungkin masih ada kendala teknis yang Bu Asdep mungkin. Iya,
kemarin pelaksanaan Pancasora itu kan, pagelaran Pancasora itu memang kita kerjasama dengan Save the Children ya, pemerintah Kota Bandung, dan ini merupakan satu anggap pilot Ini proyek sudah. bagaimana mencoba Nggak usah. suatu terobosan baru mungkin ya, yang memang belum pernah dilaksanakan tidak saja di Kota Bandung, tetapi juga setahu kami ya di daerah kabupaten kota yang lain gitu. Jadi satu model baru mungkin penampungan dan penyampaian suara anak ya, terutama dalam perlindungan anak mungkin di dalamnya ada pemenuhan hak anak, termasuk juga ada perlindungan khusus anak dengan model digabungkan atau dikolaborasi dengan seni ya, seni budaya gitu. Terutama karena Kota Bandung kita memiliki Saung Angklung Ujo, kita kolaborasinya dengan Saung Angklung Ujo gitu. Jadi selama ini kan model penyampaian suara anak itu melalui forum, terutama Musrenbang ya, yang sudah kita laksanakan dari mulai level yang paling bawah, ada di kewilayahan, di kelurahan, di kecamatan, kemudian sampai ke tingkat kota yang memang mungkin untuk anak-anak ini karena dilaksanakan memang secara formal, sama sesuai dengan ketentuan yang ada, terkadang memberikan rasa sesuatu mungkin ya agak kurang apa ya, kurang nyaman mungkin ya cara penyampaian, nah penyampaiannya kemudian juga termasuk juga cara menampung aspirasi atau suara anak dari berbagai komunitas gitu ya, termasuk di dalamnya juga ada disabilitas, anak jalanan dan sebagainya gitu. Nah, kemarin alhamdulillah cukup lama memang waktu tahapannya tadi Deva Isal sudah menyampaikan kurang lebih 8 bulan gitu ya secara keseluruhan gitu. Jadi termasuk di dalamnya kan ada berapa 9 ya 9 komunitas kalau tidak salah ya dari mulai forum anak, genre, kemudian juga ada disabilitas, kemudian juga ada dari peduli anak ya, forum peduli anak gitu dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa dengan model seperti itu memang mungkin suara anak lebih tersampaikan dengan baik ya, tersampaikan anak lebih lebih menyampaikan kebutuhannya melalui melalui apa diskusi karena di situ terjalin komunikasi yang baik dari berbagai komunitas itu ya, mungkin dari forum anak mereka bergerak apa ya menampung dari kurang lebih waktu itu 720 anak ya yang menyampaikan suaranya yang kemudian digodok kemudian muncullah apa ya butir-butir suara anak kemudian ditambah lagi dengan dipadukan dengan dari komunitas lain yang tadi 7 kalau tidak salah 7 digabungkan di situ jadi lebih keluar lebih lebih mudah-mudahan terwakili cukup terwakili lah ya dari suara anak yang ada di Kota Bandung ini itu ya kemudian cara penyampaiannya dengan seni tentunya memberikan apa ya rasa yang rileks gitu kan senang. Saya melihat anak-anak menikmati, sangat menikmati gitu. Dari mulai proses tadi apa penguatan kapasitas, kemudian juga apa cara bagaimana memunculkan satu inovasi untuk menyampaikan suara anak itu dalam bentuk misalkan lagu, dalam bentuk puisi, dalam bentuk apa ya tarian, wayang golek dan sebagainya seperti itu. Jadi ini memang sesuatu model yang baru yang mudah-mudahan lebih memperluas lagi ruang eh, ruang untuk anak bisa berpartisipasi dalam proses terutama perencanaan pembangunan yang di apa dimasukkan atau diusulkan kepada pihak pemerintah seperti itu. Kemudian juga kalau melihat sasarannya memang lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Tadi ada 9 komunitas termasuk juga unsur kewilayahan juga sudah terwakili di sana gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, dari hasil Pancasora ini juga kemudian tetap Forum Anak ini juga menyampaikan dalam bentuk di Musrembang Kota ya waktu itu yang secara normatif kita laksanakan. Jadi
yang seninya juga disampaikan pada saat pagelaran, kemudian pada saat musrenbang kotanya juga turut disampaikan. Jadi suara anak memang itu satu, tidak ada dua suara anak yang berbeda. Baik Mungkin itu Bunda. sementara Kalau ya. misal- Oke, kalau misalkan dari Bunda Um kan lebih ke apa ya? Ada terobosan baru ketika kita melakukan model penyampaian anak melalui seni dan juga budaya. Nah, kalau misalkan dari pandangan Bunda Endah sendiri itu bagaimana, Bu? Terkait dengan eh, model penyampaian penyampaian suara anak melalui pertunjukan seni dan budaya pada pagelaran Pancasora kemarin. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya sekarang terdengar ya, Kak Ani. Oke, baik. Terima kasih, Bunda Uum. Izin Bunda Apa Uum. kabar? Baik, Bunda Nah, Uum. Ya, baik. Em, Sepertinya kalau Bunda nih kayaknya kurang lebih sebenarnya sama ya dengan Bunda Uum. Kami kesannya nih, kalau mungkin kalau Bunda boleh cerita mungkin kesan Bunda eh, apa menonton ini ya kemarin tuh pagelaran Pancasora kemarin itu mungkin kalau sebelum nonton nih ya waktu pertama disampaikan gitu ya Bunda langsung punya kesan wah ini keren nih gitu ya karena akhirnya buat Bunda ini ada model penyampaian suara anak yang baru karena selama ini kan Bunda merasa kayaknya metode kalau kita melibatkan anak-anak dilibatkan dalam musrenbang itu kok sepertinya agak kita maksudnya orang dewasa gitu ya agak kayak mungkin boleh dibilang agak apa ya kayak memaksa anak untuk ikut cara kita orang dewasa gitu cara kita orang dewasa yaitu kan kita biasanya melalui rapat-rapat nih gitu ya rapat yang mungkin sebenarnya juga kita orang dewasa kadang-kadang bosan juga gitu ya karena duduk selama beberapa jam gitu ya nah, apalagi nih untuk anak-anak itu pasti juga ini mungkin cara kita tuh membosankan gitu ya dan selain itu kita juga jarang lagi ya tanya kepada anak-anak sebenarnya mereka gimana sih rasanya nyaman nggak sih rapat gitu ya dengan kita dengan cara seperti ini. Tadi Bunda juga sudah nyampaikan mungkin ini rasa nyaman juga yang selama ini kita juga nggak pernah tanya gitu ya kepada anak-anak. Mungkin anak-anak juga merasa kurang nyaman ya, eh, misalnya berada di tengah-tengah orang dewasa yang rapat dengan serius gitu ya. Nah, apalagi juga misalnya orang dewasanya ini belum memiliki perspektif hak anak gitu ya. Karena dari beberapa cerita dari anak-anak nih ke Bunda itu kadang-kadang anak-anak juga menerima seperti kayak pandangan yang apa ya kurang menyenangkan gitu ya. Orang dewasa melihat kok ada anak-anak sih di acara serius orang dewasa gitu ya misalnya dalam musrenbang gitu ya. Ada tatapan-tatapan seperti itu yang mungkin kan sebenarnya membuat anak-anak merasa kurang nyaman gitu ya. Karena ini urusan orang dewasa kok anak-anak tiba-tiba datang gitu ya. Nah, jadi ketika Bunda itu mendengar wah ada metode baru nih, lain yang tidak menyampaikan suara anak ya, yang tidak harus seperti biasa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau Bunda sih sangat excited gitu ya, ketika pertama mendengar gitu ya. Nah, tetapi ternyata juga selama menonton kemarin ya, menonton Pancasora dan ketika bahkan juga sudah selesai menonton, kayaknya kesan Bunda tidak berubah. Jadi tetap sama, ini keren sekali gitu ya. Jadi kalau saya Bunda ini sangat menikmati pertunjukannya gitu ya dan Bunda bisa menangkap message-nya. Jadi pesan apa sih yang disampaikan oleh teman-teman ya waktu itu oleh anak-anak, permasalahan anak, tapi dari sudut pandang anak-anak gitu ya tentang perkawinan anak, bullying, kehamilan tidak diinginkan dan lain-lain gitu. Dan yang terpenting tadi sama dengan Bunda Uum. Yang Bunda lihat nih anak-anak yang penting adalah mereka tuh juga happy, senang gitu ya dan bangga gitu ya mereka melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Mungkin sementara itu kan. Baik Bunda Endah, berarti kalau misalkan Ani rangkum dari Bunda dan juga Bunda Endah itu tadi ada terobosan baru karena ini merupakan model penyampaian terbaru. Lalu ada kalau yang dulu tuh sangat formal, kalau sekarang itu lebih menyenangkan karena ada keterlibatan anak-anak di sana. Mungkin seperti itu ya Bunda Endah dan juga Bunda Uung. Iya. Oke. Ya betul. Jadi mungkin apa kalau mungkin boleh Bunda sampaikan lagi nih ya. Jadi kayak terasa lebih apa ya? Mungkin kalau Bunda boleh bilang seperti terasa lebih kreatif gitu ya.
em, menjadi khas gitu ya, khas yang bukan pertemuan seperti biasa orang dewasa gitu, tapi khas anak-anak yaitu lebih fun gitu ya, bergembira gitu. Padahal ini isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman anak-anak ini kan sebenarnya isu-isu serius ya. Bahkan kami di tingkat orang dewasa mendiskusikan ini sangat serius gitu ya, isu perkawinan anak, bullying, tadi ya kekerasan apa ya, kekerasan apa, kehamilan yang tidak diinginkan ini, tapi mereka menyampaikannya dengan gaya anak-anak gitu, bergembira dengan fun, dengan bergembira ya, funnya ini itu menurut mereka ini keren banget gitu ya. Jadi lebih lebih kreatif gitu rasanya, juga lebih inklusif karena sangat memperlihatkan anak-anak dari berbagai latar belakang ya yang saat itu ikut. Dan kemudian mungkin karena ini juga di Bandung ya kan saung ijo ya. Ini Iya, juga merasa sangat ini akan penonton tuh kayak merasa lebih relate kali ya dengan bahasa-bahasa lokal, dengan mungkin ada Bunda membayangkan ini mungkin nanti bukan hanya di Bandung misalnya ya, ada di daerah lain yang menggunakan budaya-budaya lokal, tentu penontonnya akan merasa relate gitu ya, sangat relate, jadi sangat terhubung dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh anak-anak melalui tarian, melalui mungkin nyanyi dan lain sebagainya gitu dan tetap dan tentunya diharapkan kalau mereka penonton lebih relate kan akan lebih mengena ya, jadi sehingga bisa dipahami lebih baik lah kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Isal mau nanya nih kepada Bunda Uum, menurut Bunda seberapa efektif sih kegiatan pagelaran Pancaswara sebagai ruang penyampaian suara anak untuk memenuhi hak anak mengenai 5 klaster di Kota Bandung? ya. Kalau melihat kemarin rangkaian Pancasora ya, itu kan waktunya memang agak cukup panjang. Mungkin karena memang ini yang pertama ya. eh, yang pertama sedang di apa ya difikirkan, didiskusikan juga teknik-teknik yang sekiranya tadi anak benar-benar bisa enjoy tapi suaranya bisa tersampaikan gitu ya. Ya, Bunda melihat dari rangkaian apa ya tahapan-tahapan yang berjalan itu ya, satu indikator yang Bunda simpulkan bahwa anak-anak itu semangat gitu ya. Dari sisi eh, setiap proses tahapan itu selalu diikuti dengan apa ya kehadiran anak-anak dengan baik, kemudian mereka juga bisa ber apa ya berkomunikasi, bisa berdiskusi. Contoh misalnya menciptakan satu lagu itu hasil murni dari mereka semuanya gitu loh. Dari mulai narasi sampai juga mungkin kepada apa ya istilahnya saya lupa gitu ya. Sampai akhirnya melahirkan satu lagu yang memang di dalamnya sebetulnya adalah suara anak yang harus didengarkan oleh pemerintah gitu ya. Terkait terutama terkait dengan penanganan kekerasan kalau di lagu itu ya. Terus kemudian di wayang golek juga itu ada apa ya bagaimana kita harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak gitu ya. Nah itu. Jadi kalau menurut Bunda eh, efektif tidak? Menurut Bunda efektif karena eh, anak lebih leluasa gitu ya kayaknya, lebih leluasa untuk menyampaikan ini loh isu yang terjadi saat ini yang perlu perhatian pemerintah gitu loh. Apakah itu bentuk pemenuhan hak anaknya ataupun itu bentuk perlindungan khusus terhadap anak-anak gitu ya. Anak-anak dengan berbagai macam kondisi lah cukup banyak memang AMPK anak dengan anak yang memerlukan apa perhatian khusus itu gitu. Jadi Pancasora memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua anak dari komunitas apapun untuk bisa menyampaikan suaranya, apa yang dibutuhkan sih. Kami membutuhkan apa, tolong dong didengar gitu, seperti itu misalnya. Nah itu anak lebih leluasa. Beda kalau di formal itu tadi duduk berlama-lama ya berjam-jam gitu kan. Tapi mungkin kesempatan untuk berbicaranya terbatas gitu ya. Berbicaranya terbatas, kemudian memang kalau untuk apa ya proses penampungan aspirasinya itu ada tahapan sebelumnya juga sebelum sampai kepada musrenbang yang formal seperti itu juga. Tetapi dalam proses itu pun kelihatan lebih baik lah, lebih baik gitulah dalam melibatkan semua pihak, semua anak-anak dan anak muda
untuk bisa menelurkan betul-betul apa sih prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini gitu. Jadi menurut Bunda efektif gitu. Pada sisi bagaimana memberikan ruang kepada anak-anak itu untuk bisa menyampaikan suaranya secara nyaman, senang, kemudian bisa apa ya terbangun chemistry. Tapi ada anak-anak juga nanti kita kalau udah selesai gimana dong kita apa ya jangan seolah-olah nggak ketemu lagi dong gitu. Saya bukan menghibur ya, jadi jangan kan kita punya wadah gitu. Forum anak itu adalah forum wadah untuk komunikasi semua anak gitu. Teman-teman di Genvi, anak-anak di Genvis bergabunglah ke situ nanti. Apakah ya yang memang yang usia di atas 18 tahun itu pasti bisa ikut mendampingi lah ya, mendampingi, apa yang mengarahkan juga terhadap adik-adik yang ada di bawahnya yang tergabung dalam forum anak tersebut gitu. Jadi kelihatan ada sesuatu yang takut aduh ini sudah terbangun dengan baik gitu ya. Jangan sampai setelah Pancasila selesai bubar gitu loh. Jangan sampai seperti itu gitu. Jangan khawatir, kami punya wadah forum anak yang bisa menampung berbagai masukan, komunikasi, diskusi anak-anak gitu di situ. Jadi kalau ditanya gimana efektif, enggak, menurut Bunda efektif. Karena kita tujuannya adalah bagaimana mengumpulkan ya, mengumpulkan aspirasi atau suara anak dari berbagai komunitas gitu. Kemudian juga tahap keduanya adalah menyampaikan. Tahap berikutnya juga kita harus coba sejauh mana nanti suara anak ini didengar oleh pihak pemerintah. Nah, untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ini memang perlindungan khusus anak ini memang bukan hanya di kami, bukan hanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi memang perlu kolaborasi, kemudian apa ya, cross-cutting-nya banyak dengan semua perangkat daerah yang ada di level kota maupun kabupaten. Karena di 5 klaster itu ada apa hak sipilnya, ada partisipasi anaknya, ada juga lingkungan keluarga, ada kesehatan, ada pendidikan, ada penanganan kasus-kasus kekerasannya dengan berbagai jenis kekerasannya itu perlu ditangani oleh semua, nggak bisa oleh hanya DP3. Jadi dinas kami memang selaku koordinator mungkin leading sektor yang harus mengkoordinasikan ya pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak ini gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti prosesnya juga bisa keberlanjutan dari ini, terutama untuk apa ya pengakomodiran suara anak ini juga bisa berjalan dengan baik harapannya. Mungkin dari Bunda seperti itu ya dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Kalau misalkan dari Bunda berarti memang dari segi penyampaian anak ini sudah efektif gitu. Nah, coba kita lihat dari segi pemerintah pusat gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat model penyampaian anak ini kan merupakan satu-satunya dan juga yang menjadi terbaru di Indonesia gitu. Nah, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti model penyampaian suara anak atau partisipasi anak melalui pertunjukan seni budaya pada pagelaran Pancasora kemarin? Mungkin dari Bunda Endah dipersilakan menjawab, Bun. Baik, kami. Jadi mungkin kalau yang kami lakukan karena memang baru sebulan ya mungkin sekitar sebulan lebih lah ya. Jadi kalau yang kami sudah lakukan sejauh ini, yang pasti kami sudah langsung berdiskusi gitu ya. Jadi kebetulan kan kemarin tuh Pak Deputi juga ada hadir langsung ya, Deputi Bidang Pemenuhan Anak-anak yang bertanggung jawab ada boleh dibilang yang tertinggi gitu ya terkait pemenuhan hak anak. Jadi karena Pak Deputi juga menonton langsung dan kebetulan Bunda juga yang bertanggung jawab untuk partisipasi anak ini juga nonton langsung sehingga kami langsung berdiskusi dan eh, justru Pak Deputi nih yang kepingin ini model seperti ini penyampaian suara anak melalui pertunjukan seni budaya ini diangkat menjadi model menjadi nasional gitu ya pelaksananya di tingkat nasional untuk penyampaian suara anak Indonesia gitu di tingkat nasional. Yang ini memang selalu kita lakukan setiap tahun ya dalam rangka Hari Anak Nasional. Itu kan ada penyampaian suara anak Indonesia. Nah, biasanya ini juga dilakukan secara apa namanya konvensional gitu ya membacakan. Nah, tapi sebenarnya sudah mulai setahun kemarin ya, tahun lalu itu kita sebenarnya juga anak-anak Forum Anak Nasional sudah mulai mencoba nih menyampaikan suaranya melalui seni gitu ya, melalui tarian. Tapi waktu itu tariannya memang hanya
sangat singkat gitu ya, yang menggambarkan suara anak gitu ya, dan itu benar-benar hanya tarian gitu. Nah, kalau kemarin ini yang Pancasora kan lebih lebih apa ya, lebih dinamis gitu ya, dan lumayan waktunya ya. Kemarin tuh ada sekitar 1 jam lebih ya. Nah, ini yang kemudian Bapak Deputi juga ingin mengangkat model penyampaian suara anak melalui pertunjukan ini di tingkat nasional. Jadi ini sudah diskusi kami gitu ya. Kira-kira nanti seperti apa bentuknya untuk Hari Anak Nasional. Itu yang pertama. Dan kalau yang kedua, kami juga sudah berdiskusi karena kami sekarang juga sedang apa namanya merancang untuk revisi uh, peraturan menteri tentang partisipasi anak gitu ya. Nah, ini juga apa akan mungkin menjadi salah satu model gitu ya untuk peningkatan anak di musrenbang dalam perencanaan pembangunan di daerah gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu model pelibatan anak nanti yang akan juga diintegrasikan di dalam peraturan menteri kami yang sedang diperbarui gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini sudah launching ya, udah selesai gitu peraturan menterinya. Kalau enggak tahun depan ya, tahun depan atau tahun ini ya, mudah-mudahan bisa tahun ini gitu. Itu sih. Ya. Kalau diizin menambahkan mungkin Bu Endah, kalau di pemerintah kota pastinya kami selaku leading sector udah pasti memilah ya, kemarin ada 10 aspirasi atau suara anak yang muncul secara keseluruhan sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan ke pimpinan kami, bahkan Pak PJ sendiri hadir pada waktu itu gitu kan. Gitu dan harapan kami nanti juga apa ya di leading sektor terkait juga mudah-mudahan bisa ada dorongan juga kepada perangkat daerah terkait mudah-mudahan masuk dalam RKPD tahun 2025 pada tahun yang akan datang. Jadi nanti 10 aspirasi atau suara ini kan harus diakomodir ya Bu Asdep ya gitu. Jadi seperti misalnya kalau yang langsung menjadi tusi kami berkaitan dengan konvensi hak anak itu sudah menjadi agenda pasti kami nanti forum anak untuk peningkatan kapasitas forum anak itu pasti kita akan akomodir pasti untuk tahun yang akan datang. Kemudian juga terkait dengan pencegahan apa ya kekerasan, penanganan kekerasan sudah berjalan, cuma mungkin lebih penanganannya lebih komprehensif, mungkin mudah-mudahan bisa tuntas gitu dari beberapa kasus yang muncul gitu ya, kasus yang mengadukan kepada kami, mudah-mudahan gitu. Termasuk juga terkait dengan pencegahan perkawinan ya, karena dispensasi nikah itu mungkin leading sektornya nanti instansi vertikal yang memiliki kewenangan untuk apa ya mengeluarkan dispensasi, tetapi sekarang sudah mulai terjalin komunikasi Bu antara Pengadilan Agama dengan kami mana atau Kemenag juga manakala ada anak yang mengajukan apa ya perkawinan di bawah usia 19 tahun itu beberapa ada yang harus ke sini dulu, coba kita asesmen selama masih bisa ditahan eh, apa ya di di apa ya diedukasi si anak untuk bisa di atas 19 tahun lah pernikahannya seperti itu. Nah, itu ya mungkin dari beberapa aspirasi yang lain ya 10 itu yang mungkin berkaitan dengan kami itu diantaranya insya Allah akan menjadi agenda terus yang akan kita tingkatkan pada tahun 2025 mungkin ya. Ya harapan kami mudah-mudahan dari beberapa usulan yang lainnya kan ada urusan sampah, ada urusan iklan rokok, kemudian juga banyak lagi ya saya lupa yang limanya itu mudah-mudahan nanti OPD terkait juga bisa merespon ini dengan baik mudah-mudahan. Wah, apresiasi nih, cepat, gercep nih ya. Iya, Insya Allah kalau kompetensi anak pasti kita ya dan kapasitas juga terpisah itu kita kita akomodir ya. Gitu. Ya, Masuk apresiasi, di RKPD tahun 2025 nanti. apresiasi untuk Pemkot Bandung. Selamat, Bu. Amin, amin. Mudah-mudahan PHA apa pengendalian anak-anak semakin lebih baik ya Bu ya, mudah-mudahan.
Insya Allah beberapa layanan pemenuhan anak-anak juga sudah tahun kemarin kurang lebih ada 9 yang terstandarisasi ya, dari mulai puskesmasnya, kemudian juga rumah sakit ramah anaknya gitu Bu, kemudian juga PISA-nya, Pusat Informasi Sahabat Anaknya gitu kemarin, kemudian juga RBRA tahun berapa saya lupa, 2019 atau 2020 ya kalau RBRA, mudah-mudahan taman-taman yang lain juga bisa didorong untuk apa ya, bisa RBRA ya, karena Bandung sebetulnya banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi RBRA mudah-mudahan. Cuma memang ini borangnya banyak sekali Bu Endah untuk bisa terstandarisasi. Mudah-mudahan ya bertahap bisa distandarkan, bertambah lah, tidak hanya tongkeng mudah-mudahan nanti. Kemudian juga sekolah mungkin, memang sekolah baik negeri maupun swasta masih sedang menuju ke ramah anak gitu ya, kecuali mungkin untuk cendok ya, itu sudah terstandarisasi gitu. Eh, itu mungkin yang saya ingat, tapi kurang lebih ada 9 kemarin yang terstandarisasi dari Kemen PPPA, pemerintah pusat ya, di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa semakin banyak lagi nanti tahun depan Bu Endah ya. Kami juga sedang mengajukan sekolah juga nih nanti untuk terstandarisasi. Itu mungkin Teh Ani. Oke, baik Bunda Enda dan juga Bunda Uum. Mungkin kalau misalkan kita lihat kemarin itu kan kita ada 9 kelompok yang tergabung dalam kegiatan Pancasora, pagelaran Pancasora. Nah, bagaimana sih Bunda melihat kolaborasi di antara kelompok anak yang tergabung dalam Genpis Ambassador dalam menyampaikan suara anak melalui pertunjukan seni dan juga budaya? Mungkin bisa dari Bunda Endah terlebih dahulu, Bun. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ani. Oh, tadi apresiasi dulu nih Bunda Uum yang tadi sudah menyampaikan program-programnya yang luar biasa. Keren ya, Bapak. Oke, tadi ini Kak Adi bertanya tentang kolaborasi ya. Nah, ini kalau menurut Bunda, ini kolaborasi di antara anak-anak ini sangat luar biasa ya, anak-anak yang tergabung dalam Genpis Ambassador ya. Ini luar biasa kolaborasinya dalam pertunjukan kemarin itu boleh Bunda bilang mungkin sangat baik ya. Kenapa Bunda bisa bilang seperti itu? Karena apa ya, melihat dari pertunjukan yang sangat bagus tersebut ya, dan sangat bisa dinikmati oleh penonton, tentunya ini, dan itu bisa pagelaran yang berhasil ya menurut Bunda, itu tentu bukan tiba-tiba terjadi ya, pasti itu ada di belakangnya, ada koordinasi dan kerjasama yang sangat baik dari semuanya gitu, dan mungkin eh, koordinasi dan kerjasama yang terbangun sehingga kemudian itu menjadi sebuah pagelaran yang sangat bagus, tentunya eh, apa ya, bukan sesuatu yang mungkin dalam 1 minggu 2 minggu gitu ya, tapi ini sudah mungkin dipupuk tadi kalau ceritanya apa dari Kak Faisal tadi kan 8 bulan ya ini prosesnya ya. Namun dari 8 bulan itu Bunda rasa ini sudah mulai proses yang apa tadi ya, mulai koordinasi dan kerjasama yang sangat baik ini sudah terbangun begitu. Jadi menurut Bunda ini kolaborasi yang sangat baik di antara semuanya lah ya, para pemain dan semua dengan perannya masing-masing gitu ya. Apalagi kan kalau lihat dalam pertunjukan itu kan ada bentuknya macam-macam ya, ada tarian, kabaret, ada role play, ini luar biasa loh. Kalau nggak ada kolaborasi atau kerjasama yang baik ya sejak awal, dan bukan hanya di panggung tentunya ya, ini pasti juga Bunda bisa melihat ini pasti terjadi juga di luar panggung, sehingga itu ada chemistry-nya tuh bisa terbangun dengan sangat baik dan itu menjadi pertunjukan yang sangat bagus gitu. Mungkin itu sih dari Bunda ya kami. Berarti pertunjukannya sangat mantap ya, Bun. Oke, kalau misalkan dari Bunda sendiri, gimana sih Bun untuk memastikan bahwa nantinya akan ada kolaborasi yang lebih inklusif, tentunya dari kelompok-kelompok anak yang tergabung, entah itu di Genpis ataupun kelompok lainnya, tentunya yang menyangkut teman-teman disabilitas maupun kelompok-kelompok lainnya, Bun? Ya, mungkin menambahkan tadi betul ya yang disampaikan oleh Bunda Endah itu, memang apa ya, chemistry itu kelihatannya terbangun dalam proses
tadi bagaimana berpikir tadi apa ya, kalau misalkan soal kekerasan kita nyampeinnya gimana ya, misalkan gitu kan. Apakah pakai angklung, apakah pakai lagu, apakah pakai tarian, itu kan diskusi semua itu. Diskusi semua, bukan bukan yang tiba-tiba ditentukan oleh satu orang. Udah gini aja, misalkan dari Saung Ujo, bukan. Itu semuanya murni hasil diskusi anak-anak ya. Jadi komunikasi anak itu begitu intens untuk menelurkan jenis seni apa yang akan bukan mengampu apa ya, yang akan menyampaikan suara anak, tadi kekerasan mungkin yang lainnya tentang cegah perkawinan usia anak misalnya gitu. Nah, itu kalau tidak ada komunikasi yang baik, chemistry, mungkin hasilnya tidak seperti yang kita lihat mungkin ya, Bu Asdep ya kemarin ya, Bunda Endah. Tidak akan seperti itu. Tapi kemarin kelihatan banget anak-anak itu semangat, bahagia, senang gitu ya. Pesannya juga tersampaikan. Jadi penonton atau yang hadir undangan juga tidak hanya melihat seninya, tapi pesannya juga ketangkep. Oh, 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 seni ini pesannya ini, seni ini pesannya ini gitu loh. Dan itu betul memerlukan apa ya, diskusi pemikiran dari semua, bukan bukan komunitas ini saja, bukan komunitas ini saja, tapi semuanya gitu ya. Nah, terus keduanya Bunda juga pada sisi lain juga eh, ini forum anak juga ada dua metode yang dia apa ya, yang dia bahkan tiga metode mungkin ya. Bagaimana caranya sebanyak-banyaknya agar suara anak itu bisa bisa tertampung oleh mereka gitu ya. Ada yang metode langsung, mereka datang ke sekolah-sekolah juga ya, ke jalanan-jalanan juga, ke LPKA juga gitu. Apa sih suara yang diinikan, yang diinginkan oleh mereka gitu loh. Kemudian melalui media sosial juga iya gitu loh, anak-anak forum anak ini gitu. Ya, ya tadi Bunda sampaikan informasi dari forum anak, tidak kurang dari 721 anak itu menyampaikan aspirasinya di situ. Nah, mereka godok, kemudian dibahas juga di Genpis gitu loh, digabungkan dengan juga 7 komunitas yang lain gitu. Nah, itu terdapat beberapa kesamaan gitu ya, antara yang dibawa oleh apa ya, oleh dari 7 komunitas, kemudian juga yang dari forum anak akhirnya digabung, digodok jadilah 10 gitu. Jadi termasuk dari apa ya, anak-anakku yang istimewa mungkin dari kaum disabilitas juga lebih menyoroti kepada pemenuhan sarana prasarana misalkan di sekolah agar ramah anak gitu dan sebagainya, proses pembelajarannya dan sebagainya. Itu semuanya masuk di situ gitu loh. Jadi tidak hanya apa tadi ya, terjalin chemistry, diskusi di forum itunya, tapi dari proses penampungannya juga berjalan. Setelah tertampung, di gimana ini kita nanti nyampeinnya. Nah, nggak mungkin kan kalau masing-masing itu bisa menyampaikan sebaik itu kemarin gitu. Jadi menurut Bunda kolaborasinya sangat sangat hebat lah, bukan baik lagi gitu ya, di antara semua komunitas yang ada gitu yang kemarin terlibat ya. Eh, Alhamdulillah, hebat buat Genpis lah. Baik, terima kasih Bunda dan juga Bunda Endah. Uh, Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita berjeda terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi untuk berdiskusi, tentunya di Radio PR FM dan juga live streaming melalui YouTube channel Save the Children Indonesia. Stay tune! Menatap langit dengan dingin dan mendung, ku termenung dan semakin bingung. Banyak tanya yang berkecamuk di kepala, meronta memaksa meminta jawab. Bukankah yang harusnya bersekolah, mendapat hasil akhir berupa ijazah, bukan buku nikah? Bukankah harusnya pendidikan yang ku jalani bukan pilihan yang sedari awal tak ku sepakati? Bukan saatnya saling melepas salah, mari bergandeng tangan untuk berubah, lawan perundungan, ciptakan ruang yang ramah, ruang yang aman. Benar masa
sampai jadi anak yang dikawinkan atau korban kekerasan dan rentannya pergaulan. Mengapa informasi yang kudapat datang terlambat? Atau memang yang tersedia belum layak? Dari mana kabar akurat yang seharusnya kudapat? Tidak keliru. Tak pernah ada tanya yang bersuara, kamu maunya apa? Aku adalah penumpang dan engkau nahkodanya. Aku kerap kali dianggap tak ada dan tak berdaya. Padahal kita bisa berbicara dan memutuskannya bersama. Semakin ku gali, ku cari, justru semakin sesat. Bukan saatnya saling melepas salah. Mari bergandeng tangan untuk berubah. Lawan perundungan, ciptakan ruang yang aman, ruang yang aman bernama sekolah. Laporanmu adalah bukti keberanian memihak pada korban, perjuangkan keadilan, lawankan segala bentuk kekerasan. Jangan kau kekerasan harus berkurang sampai menghilang. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi nih di sesi kedua dialog antar generasi. Halo Bunda Uum, Bunda Endah. Halo. Maaf ya, Nabila baru join. Nah, untuk dialog sesi kedua ini akan dipandu oleh Nabila. Sebelumnya kan teman-teman sudah mendengarkan nih terkait model penyampaian suara anak melalui pagelaran Pancasara. Dampaknya seperti apa dan kolaborasinya juga seperti apa. Nah, selanjutnya Nabila mau tanya nih Bun, sama Bunda Uum dan juga Bunda Endah. Apa sih yang dilakukan Kementerian PPA dan juga Dinas PPA dalam menindaklanjuti model penyampaian suara anak mengenai 5 klaster hak anak melalui pertunjukan seni dan budaya? Boleh dari Bunda Endah dulu. Oke, ini tentang tindak lanjutnya ya. Oke, baik. Jadi mungkin kalau dari Kementerian PPPA, tentunya kami selaku penanggung jawab ya isu perlindungan anak dan khususnya juga Bunda nih sebagai penanggung jawab isu partisipasi anak dalam pembangunan, tentunya sebenarnya apa ya Bunda tuh sejak beberapa tahun yang lalu sudah ingin sekali merencanakan untuk model penyampaian suara anak gitu. Udah dari beberapa tahun yang lalu ya. Kepinginnya bukan hanya tadi seperti Bunda sampaikan di awal ya. Kok kenapa sih anak-anak seperti kayak agak dipaksa untuk mengikuti cara orang dewasa gitu ya, ikut dalam rapat, nanti anak-anak suruh nyampein rapat seperti cara orang dewasa. Seperti itu. Jadi kok pilihannya cuma itu ya? Apakah anak-anak tidak ada pilihan lain gitu ya? Karena Bunda juga yang Bunda pahami mandat atau pesan dari Konvensi Hak Anak itu, anak-anak itu untuk dihargai suaranya bukan hanya dia diberikan tempat untuk bicara misalnya di rapat, bukan hanya itu, tetapi yang penting juga adalah anak mempunyai pilihan gitu dan mereka berhak untuk memilih metode atau cara berpartisipasi yang paling sesuai dengan keinginan atau minat anak-anak gitu dan juga mungkin kalau mereka punya bakat juga disesuaikan dengan bakat mereka dia. Jadi yang memang benar-benar sesuai dengan cara anak, sesuai dengan minat dan bakat
anak-anak gitu. Jadi bukan hanya satu metode saja selama ini gitu ya, yang metode tadi gitu ya, rapat, musyawarah, FGD gitu ya. Nah, oleh karena itu, tadi seperti Bunda sampaikan, jadi Kementerian PPPA sangat menyambut model baru ini, gitu ya, dan kami menindaklanjuti pengembangan model partisipasi anak melalui pertunjukan seni budaya ini. Yang pertama tadi kami akan memasukkan ini menjadi salah satu model pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan yang mudah-mudahan bisa nanti masuk ke dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang partisipasi anak dalam pembangunan yang sedang kami perbaiki ya sekarang ini, sehingga nanti apa berbagai metode gitu ya, dan ini menjadi salah satu referensi penting bagi pemerintah daerah ketika ingin mendengarkan suara anak gitu. Jadi nanti ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh anak yang tentunya nanti disesuaikan juga dengan Pemda setempat gitu ya, sesuai dengan kenyamanan dan keamanan anak-anak. Eh, dan tentunya juga disesuaikan dengan Pemda begitu ya, Pemda setempat. Dan terus yang kedua juga tadi seperti Bunda sampaikan, karena Pak Deputi kemarin hadir langsung dan sangat terkesan ya dengan Pancasora, sehingga Pak Deputi ingin nih nanti untuk diangkat metode ini di tingkat nasional yang Insya Allah ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana untuk penyampaian suara anak Indonesia di Hari Anak Nasional melalui metode yang sama, kurang lebih sama seperti Pancasila. Mungkin itu dari Bunda, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke nasional gitu ya Bun, karena ini juga metode terbaru juga untuk model penyampaian partisipasi anak dalam pembangunan ini. Oke, kalau dari Bunda Umi gimana Bun? Eh, ada dua mungkin. Yang pertama sama dengan Nabila tadi ya. Kan kita berharap mungkin nanti Pancasora itu bisa model ini bisa berjalan ya, tidak hanya tahun ini mungkin ya. Mudah-mudahan bisa berjalan untuk tahun-tahun yang akan datang juga gitu. Kalau nanti memang benar-benar ini apa ya dari semua pihak juga ini sangat efektif itu menilainya Pancasila ini. Mudah-mudahan nanti dari pemerintah pusatnya betul Bu, mudah-mudahan ada penguatan regulasi yang menjadi dasar mungkin nanti di pemerintah daerah untuk bisa apa ya menjadi satu dasar perencanaan gitulah untuk nanti untuk ya kami di daerah lah seperti itu. Kemudian yang keduanya mungkin di level pemerintah Kota Bandung mungkin ya tadi karena DP3 ini kan boleh dikatakan kemarin kerjasama dengan pemerintah kota itu leading sektornya adalah DP3A sehingga kami juga turut bertanggung jawab bagaimana kelanjutan dari suara anak yang disampaikan ini gitu. Pastikan bila kalau sudah menyampaikan aspirasi seperti ini kan apa ya ingin diakomodir ya masukannya gitu ya usulannya gitu. Jadi cuma kan pemerintah kota juga kami gitu ada satu regulasi bahwa semua pelaksanaan kegiatan itu kan harus tertuang di dalam dokumen perencanaan ya. Ada tahapan-tahapannya. Memang sekarang bertepatan dengan penyusunan RKPD gitu kan. Ya, yang mudah lakukan pastinya mengkoordinasikan lah, menyampaikan, mengkoordinasikan apa yang disampaikan suara anak ini tadi mudah-mudahan bisa menjadi dokumen perencanaan nanti di perangkat daerah lain juga sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing gitu ya, tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang tertuang di dalam suara anak itu gitu. Tadi sudah Bunda udah bercerita lah yang sekiranya berkaitan dengan DP3A insya Allah gitu ya. Akan dimasukkan di dalam dokumen perencanaan untuk RKPD tahun depan gitu sesuai dengan tentunya kemampuan penganggaran kami gitu ya. Nanti apakah itu tadi diantaranya contohnya konvensi hak anak lah itu mudah-mudahan akan dilaksanakan gitu seperti itu jadi tidak tidak sia-sia gitulah ya kita mengemas acara Pancasora ini nanti harus ada tindak lanjut gitu dari pihak pemerintahnya gitu seperti itu. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Bun. Jadi mudah-mudahan eh, Pancasara ini atau metode ini juga bisa ditindaklanjutin gitu ya Bu untuk perencanaan di tahun-tahun selanjutnya. Oke.
Mungkin kita udah berada di penghujung acara ya, Bunda. Terima kasih nih untuk Bunda Endah dan Bunda Uum yang telah menyempatkan waktunya untuk dialog antar generasi hari ini. Nah, boleh nih Bun, terakhir eh, penutup dari dialog ini, ada nggak sih kalimat atau kata-kata dari Bunda Uum untuk anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Bandung? Iya, untuk anak-anak di Kota Bandung khususnya dan mungkin untuk anak-anak Indonesia juga ya, bahwa eh, pembangunan baik itu di Indonesia maupun di Kota Bandung, terutama untuk pemenuhan hak anak itu pastinya menjadi tanggung jawab pemerintah, dan perlu keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat khususnya anak-anak itu sendiri. Jadi kalau nanti pemerintah sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk bisa menyampaikan suaranya, ya tolong anak-anak optimal juga untuk bisa terlibat di dalam proses itu gitu ya. Jadi jangan sampai pemerintahnya aktif, anak-anaknya diam gitulah. Ini apa ya, yang perlu kita support juga mungkin. Mudah-mudahan tahun depan mungkin lebih banyak lagi sasaran yang bisa dijangkau oleh kami gitu ya, oleh anak-anak maksud saya, dalam mencoba menggali suara-suara anak yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu. Terutama mungkin forum-forum anak yang ada di kelurahan, di kecamatan juga ikut terlibat dalam partisipasi ini gitu ya. Gitu. Jadi harus ada kolaborasi, harus ada integrasi semua gitu ya dalam pemenuhan hak anak ini gitu. Tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat, termasuk juga mungkin eh, ini apa dunia usaha, media juga ikut mendorong terhadap peningkatan kualitas pemenuhan hak anak ini di Kota Bandung. Seperti itu mungkin ya. Oke, Bun, terima kasih. Semoga anak-anak juga lebih aktif lagi gitu ya, terlibat dalam Iya. pembangunan di Kota Bandung ini. Oke, kalau dari Bunda Endah nih, boleh nggak sih Bun kasih dua kata aja untuk anak-anak di Kota Bandung? Oke, cuma dua kata ya. Yang kemarin itu ya. Em, yang pertama mungkin keren, yang kedua fun, apa gembira gitu ya. Oke, terima kasih ya Bun. Semoga anak-anak di Kota Bandung terus ceria, terus smart, kreatif, Ya. dan sebagainya. Terima Dan kasih Bunda. dan sebagai informasi, ini anak-anak terus semangat Bu Asdep, selesai dengan Pancasora Save the Children mulai sekarang sedang bekerja sama lagi. Oke, mungkin Ya, ya juga Bunda pesen ya buat apa pesan untuk anak-anak Kota Bandung dan juga mungkin ini untuk anak-anak Indonesia sih ya. Pokoknya tetap terus semangat belajar, berkarya, tingkatkan terus pengetahuan, wawasan gitu ya, dan jangan lupa tingkatkan juga sensitivitas kalian gitu ya terhadap teman-teman yang kurang beruntung. Jangan lupa, jangan pernah lelah lah berbuat baik gitu, dan terus aktif berpartisipasi, dan jangan lupa dalam setiap hak ada juga tanggung jawab gitu ya. Jadi tetaplah humble, tetaplah terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kalian, karena kami siap melindungi anak-anak semua. Mungkin itu terima dari kasih Bu Asdep Terima kasih supportnya. Bunda Indah dan Ini juga Bunda Uum. ya, Kalau bisa anak-anak di-highlight kemarin juga. tadi terkait dengan manfaatkan dan juga optimalkan proses partisipasi anak dalam pembangunan dan akan didukung penuh oleh pemerintah. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Endah dan juga Bunda Uum karena sudah berdialog dengan kami. Kami tentunya sangat senang karena bisa mendengarkan langsung bagaimana komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan partisipasi anak yang bermakna. Nah, Isal juga mau berterima kasih kepada seluruh pendengar radio dan peserta online yang sudah hadir di channel YouTube Save the Children Indonesia. Kami perwakilan dari Genpis Ambassador pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. See you. Dadah. Terima kasih Bunda Uum, Bunda Endah. Sama, Assalamualaikum. Iya, kita kembalikan lagi ke Kang Toto. Sehat semuanya ya, semangat. Iya, Bunda. Sehat-sehat juga. Oke, terima kasih sekali Anda semua sudah menyimak perbincangan kami di 107,5 PRFM News Channel dan juga di kanal YouTube
Save the Children Indonesia dengan tema dialog antar generasi, refleksi penyampaian suara anak mengenai 5 klaster hak anak melalui pertunjukan seni budaya di Kota Bandung. Lain waktu kita akan kembali lagi mendengarkan perbincangan yang tentu saja sangat mengedukasi ini bagi kita semua. Saya juga Prasetyo Adi dari PRFM mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang.